Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tema, topik, judul, dan kerangka karangan. Yang pertama ada tema. Tema berarti pokok pemikiran atau suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Jadi jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Lalu yang kedua ada topik. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Atau topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Lalu berikutnya sumber topik. Seorang penulis dapat menemukan sumber topik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sumber topik berdasarkan pengalaman pribadi, seperti perjalanan, tempat yang pernah dikunjungi, kelompok Anda, wawancara dengan tokoh, kejadian luar biasa, maupun peristiwa lucu. Lalu, sumber topik berikutnya adalah dari hobi dan keterampilan, seperti cara melakukan sesuatu atau cara kerja sesuatu. Yang ketiga, sumber topik berdasarkan pengalaman pekerjaan atau profesi, seperti pekerjaan tambahan maupun profesi keluarga. Lalu yang sumber topik yang keempat yaitu pelajaran sekolah atau kuliah. Seperti hasil-hasil penelitian, hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Sumber topik yang kelima yaitu pendapat pribadi, seperti kritik terhadap buku, film, puisi, pidato, iklan, siaran radio, maupun televisi. Dan pendapat pribadi berikutnya yaitu hasil pengamatan pribadi. Lalu sumber topik yang keenam yaitu peristiwa hangat dan pembicaraan publik, seperti berita halaman muka surat kabar, topik tajuk rencana, artikel materi kuliah, penemuan mutakhir. Dan sumber topik yang ketujuh adalah masalah abadi, seperti agama, pendidikan, sosial dan masyarakat, maupun problem pribadi. Lalu sumber topik yang kedelapan yaitu kilasan biografi, baik biografi orang-orang terkenal maupun biografi orang-orang yang berjasa. Dan sumber topik berikutnya yaitu kejadian khusus seperti perayaan atau peringatan, peristiwa yang erat kaitannya dengan perayaan. Dan sumber topik yang terakhir yaitu minat halayak, seperti pekerjaan, hobi, rumah tangga, pengembangan diri, kesehatan dan penampilan, tambahan ilmu, maupun minat khusus. Lalu berikutnya ada pembatasan topik. Topik adalah segala hal yang ingin dibahas. Ini berarti penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik, yaitu yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Dan yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang kelima atau terakhir, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Lalu berikutnya ada judul. Judul dan topik tentu saja tidak sama. Topik ialah pokok pembicaraan, sedangkan judul adalah nama, merek, atau label karangan.
Topik bersifat implisit, sedangkan judul bersifat eksplisit. Karena sifat topik dan judul seperti itu, biasanya penulis menentukan topik yang ingin dibahasnya sebelum menulis, sedangkan pembaca menemukan judul sebelum membaca. Sebaliknya, penulis menentukan judul ketika atau setelah menulis, sedangkan pembaca mengetahui topik tulisan setelah membaca. Lalu berikutnya adalah syarat-syarat judul. Ada 5 syarat-syarat judul. Yang pertama harus sesuai dengan topik atau isi dan jangkauannya. Yang kedua sebaiknya dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata, bukan kalimat. Dan yang ketiga sesingkat mungkin, sehingga maksud yang disampaikan dapat tercermin lewat judul. Yang keempat sejelas mungkin, tidak dalam bentuk konotatif dan tidak bermakna ambiguitas atau memiliki banyak makna. Yang kelima provokatif, yaitu memancing orang untuk membaca tulisan itu. Dan yang selanjutnya adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusun gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Karangan akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Lalu berikutnya ada pola penyusunan kerangka karangan. Ada 2 pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola pertama disebut alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial, yaitu ruang atau tempat dan waktu. Lalu pola yang kedua dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Berikut ada contoh-contoh pola kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah urutan tempat. Sini ada contohnya, banjir di Pulau Sumatera, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada contoh pola alamiah urutan waktu. Topiknya riwayat hidup Gus Dur. Ini pola urutan waktu dan seterusnya. Lalu kemudian ada contoh pola logis urutan klimaks dengan contoh topik kejatuhan Soeharto. Sini ada praktik KKN merajalela dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada contoh pola logis urutan sebab akibat. Contoh topiknya pemukiman tanah tinggi terbakar. Ini pola yang pertama menunjukkan penyebab terjadinya kebakaran. Lalu yang kedua, ketiga, dan keempat yaitu akibat terjadinya kebakaran tersebut. Dan contoh selanjutnya yaitu contoh pola logis urutan pemecahan masalah. Ini contoh topiknya yang dibahas yaitu bahaya ekstasi dan upaya mengatasinya. Dan seterusnya, lalu selanjutnya contoh pola logis urutan umum khusus. Contoh topik komunikasi lisan. Ini dan seterusnya ya. Dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.